Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Nahriana MPD dan Ibu Ismi Burhanuddin SPD MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi landasan penggunaan media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra, NIM 200208502002020 sebagai moderator. Dan pemateri pertama yaitu Amalia Rida dengan NIM 2001085020009. Pemateri kedua yaitu Nikmatullah Eka Putri dengan NIM 20020811011. Pemateri ketiga yaitu Putri Pravitasari dengan NIM 2002085011009. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan para pemateri untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Amalia Rida sebagai pemateri pertama. Pemateri yang akan saya bahas kali ini yaitu pengertian landasan media pembelajaran. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Istilah lain yang hampir sama atau identik dengan kata landasan adalah kata dasar atau basic. Kata dasar adalah awal, permulaan atau titik tolak segala sesuatu. Pengertian dasar sebenarnya lebih dekat pada referensi pokok atau basic reference dari pengembangan sesuatu. Jadi, kata dasar lebih luas pengertian dari kata fondasi atau landasan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Selanjutnya yaitu media sebagai subsistem pembelajaran. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena telah memenuhi tiga unsur utama dari sistem, yaitu 1. Adanya tujuan tertentu. 2. Untuk mencapai tujuan suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan untuk menggerakkan fungsi suatu sistem ditopang oleh berbagai komponen. Sistem pembelajaran mencakup analisir pribadi manusia, menyangkut peserta didik, guru, dan orang yang terkait dengan pembelajaran, untuk material, fasilitas, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Unsur material adalah berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan sebagai sumber belajar seperti buku, film, slide, foto, CD, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas dan perlengkapan pembelajaran menyangkut jalannya proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, perlengkapan komputer, audiovisual, dan lainnya. Blog, alat peraga, atau media pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu C. Landasan media pembelajaran sebagai bentuk komunikasi. Proses pembelajaran melibatkan dua unsur, yaitu peserta didik sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Bagian yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar atau yang disebut dengan learning process dan hasil belajar. Sesuatu disebut hasil belajar jika memenuhi tiga unsur. Yang pertama, sifatnya disadari. Yang kedua, hasil belajar diperoleh dengan adanya proses. Yang ketiga, belajar membutuhkan interaksi, khususnya interaksi yang sifatnya manusiawi. Dalam berkomunikasi, terjadi proses penyampaian pesan dari guru kepada peserta didik. Pesan yang dikirimkan berupa pelajaran. Pesan tersebut diubah dalam bentuk sandi-sandi atau lambang-lambang seperti kata-kata, bunyi-bunyi, gambar, dan sebagainya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diteruskan oleh saluran sampai ke komunikan sebagai penerima pesan. Dipahami atau tidaknya sebuah pesan oleh komunikan tergantung dari balikan yang diberikan oleh komunikan. Balikan yang positif menunjukkan bahwa pesan dipahami dengan baik, sebaliknya balikan negatif menunjukkan yang tidak dipahami dengan
benar. D. Landasan psikologis penggunaan media. Beberapa indikasi dari temuan Edgar dan di atas sesungguhnya terkait juga dengan bidang psikologi belajar. Dalam hubungan antara stimulus dan respon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga Thorndike merumuskan 3 hukum belajar, yakni 1. Law of readiness, yaitu bahwa belajar akan terjadi bila ada kesiapan pada diri individu. Media berfungsi dapat mengatasi keterbatasan ruang, memotivasi peserta didik sehingga mereka akan belajar dengan dorongan yang kuat berasal dari dalam intrinsik, belajar dengan teknik dan gaya masing-masing sehingga ada kenyamanan. Yang kedua, hukum law of exercise, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi dari pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan melalui media yang ada. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan merekonstruksi ilmu yang telah diperolehnya. Ketiga, hukum law of effort, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat apabila suatu respon menghasilkan efek yang menyenangkan. E. Landasan filosofis penggunaan media. Landasan ini dapat memberikan implikasi dasar filosofi paling tidak dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif guru. Implikasi dasar filosofis bagi guru adalah kemampuan guru dalam menggunakan dan mengembangkan media harus terus diupayakan secara maksimal. Jika tidak, maka eksistensi guru akan mengalami kemandegan dalam mengantisipasi perubahan dan percepatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, peserta didik. Implikasi bagi peserta didik bahwa pada fitrahnya anak dilahirkan membawa kemampuan, bakat, minat, dan kemampuan masing-masing yang bersifat unik dan kaya. Yang ketiga, media itu sendiri. Media ini menjadi lebih kaya dan bersifat menyenangkan atau yang disebut dengan joyful edutainment sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan jiwa peserta didik. F. Landasan sosiologis dalam media pembelajaran. Dalam penggunaan media, guru perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak didik dalam sekolah. Sebab, jika media yang digunakan tidak sesuai latar belakang sosial anak didik, maka materi pembelajaran atau pesan yang dikirim tentunya tidak bisa tersampaikan secara optimal. Bahkan, pembelajaran akan menjadi biasa karena media yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi sosial anak didik. Untuk itu, landasan sosiologi perlu dipertimbangkan guru dalam memilih dan penggunaan media pembelajaran. Guru perlu menganalisis latar belakang sosial anak didik dalam penggunaan media pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi kesesuaian media dengan kondisi sosial anak didik. G. Landasan historis dalam media pembelajaran. Landasan historis media pembelajaran ialah rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media yang digunakan dalam pembelajaran. Sejarah singkatnya yaitu yang pertama, lahirnya konsep pengajaran visual pada tahun 1923. Alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada pembelajaran. Yang kedua, kemudian konsep pengajaran visual ini berkembang menjadi audio visual interaction atau audio visual education, yaitu sekitar tahun 1940. Yang ketiga, sekitar tahun 1945 timbul beberapa variasi nama seperti audio visual materials, audio visual methods, dan audio visual device. H. Landasan teknologi dalam media pembelajaran. Teknologi pembelajaran memiliki 6 manfaat dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pendidikan, can make education more productive. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, can make education more individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, can
give instructional a more scientific base. Yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran, make instructional more powerful. Yang kelima, dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung atau seketika, can make learning more immediate. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas, can make access to education more equal. Landasan empirik dalam media pembelajaran. Bahwasanya, pembelajar akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan media hendaknya jangan didasarkan pada kesukaan atau kesenangan guru, tetapi dilandaskan pada kecocokan media itu dengan karakteristik pembelajar. Nah, kita sudah mendengar keseluruh materi yang telah dimasyakan oleh pemateri. Saya sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar, landasan media pembelajaran terdapat 6 pokok pembahasan, yaitu landasan psikologis, teknologis, historis, empiris, filosofis, dan sosiologis. Dari beberapa landasan yang sudah ada, diharapkan kita tidak perlu ragu lagi menggunakan alat dalam pembelajaran asal tetap memilihnya. Dan diharapkan alat atau media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai tujuan akhir pendidikan. Demikian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.